semua perizinan itu sekarang sistem perizinannya sudah berdasarkan risiko. Dampak tahun 80-90 itu belum ada kafe. Belum ada masuk warung sama angkringan. Tahu nih. Kafe, diskotik, karaoke itu tidak akan bisa berizin alkohol kalau tidak menyatu di hotel. Semacam itu. Perhatikan juga masyarakat sekitarnya gitu-gitu. Kira-kira seperti itu. Biar tadi nggak ada case masyarakat yang minta itu ditutup gitu-gitu itu ya. Kebijakan investasi di daerah istimewa Yogyakarta diarahkan pada knowledge-based investment yang didorong oleh investasi pada intangible assets. Sementara untuk tangible assets, kami mengusung konsep green investment yang fokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Saya, Paku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, optimis dan yakin Daerah Istimewa Yogyakarta siap meningkatkan kerjasama untuk menangkap peluang pengembangan pelayanan publik yang didorong oleh inovasi. Halo, kembali bertemu dengan saya Budi Hermanto di podcast Jogja Invest bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membawakan satu tema soal lampu hijau izin usaha pariwisata di Yogyakarta. Saya sudah kedatangan tamu istimewa. Yang pertama tentu yang Mangayu Bagio, Pak Agus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apa kabar Pak Agus? Iya, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat.
Yang kedua namanya sama seperti nama saya. Ini kami nama pasaran memang. Iya, Pak, Kodian. begitu. Pak Budi Dewantoro, Komisi B DPRD DIY. Iya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Mas. Oke, ini ketemu dan ada Pak Mas Redemptus Dalu Listian Daru, manggilnya Dalu. Dalu, gitu. Ada lu apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan Gitu baik. ya. Nanti kita ngobrol ya, ini apa sih Mitra Sakti Entertainment itu apa gitu. Baik teman-teman, kita akan diskusi tentang lampu bagaimana sih izin usaha pariwisata di Jogja bersama Dinas Pengenalan Modal. Karena begini Pak, ya ini Jogja sebagai kota pariwisata kan tentu tumbuh berbagai industri terkait, baik itu hiburan dan macam-macam ya. Dan mungkin ada bar, ada rumah makan, ada diskotik, dan ya ada hal yang lain. Nah, sebagai orang berinvestasi dan berusaha gitu, tentu membutuhkan layanan dari tentang perizinan, tapi juga ada aspek-aspek sosial lain, kebudayaan yang juga harus dipertimbangkan. Saya ke Pak Agus dulu, Pak. Bagaimana Pak soal iklim perizinan di Jogja? Mereka, Pak. Oke, makasih Bapak Ibu semua. Jadi saya akan memulai dengan menyampaikan bahwa saya kira kita semua mudah-mudahan sudah paham bahwa 64% pertumbuhan ekonomi di DIY itu disumbangkan oleh dua sektor. Satu pendidikan, kedua pariwisata. Bicara masalah pariwisata berarti di situ juga masalah budaya. Kira-kira gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa peran penting sektor pariwisata dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama, ini sebenarnya tercermin dari angka realisasi investasi yang ada di DIY. Bahwa peran dari sektor pariwisata itu sangat dominan. Itu ya. Ya, jadi memang di urutan pertama itu kalau kita bicara realisasi investasi masih pada sektor namanya sektor transportasi karena ada proyek strategis nasional. Oh yang tol. Tol, telekomunikasi, gudang, kemudian transportasi. Yang kedua itu sebenarnya sektor hotel dan restoran. Kira-kira gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya sektor pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi atau mendukung perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bicara masalah pariwisata tidak hanya melulu masalah hotel, tidak hanya masalah villa, tapi di situ ada usaha-usaha terkait lainnya, masalah bar, diskotik, kemudian ada spa, kemudian ada catering, jangan lupa. Ini tentu kami memberikan pelayanan perizinan itu berdasarkan kepada ketentuan yang ada. Ada namanya PP nomor 5 tahun 2021 bagaimana perizinan berusaha itu diberikan. Tentu itu diperkuat dengan adanya Permen. Kalau terkait pariwisata tentu ada namanya Permen Parekraf. Itu nomor 4 tahun 2021. Tentu kami dari segi Pemda, tentu kami juga namanya punya standar operasional prosedur, punya standar pelayanan. Bagaimana kita bisa mengeluarkan izin-izin untuk mendukung sektor pertumbuhan di sektor pariwisata itu dengan tadi yang kami sampaikan di episode sebelumnya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan perizinan secara mudah, cepat, transparan, jelas waktunya, dan sama prinsipnya bagaimana supaya pemohon perizinan itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Tentu ada standarnya, ada namanya SOP-nya. Berapa hari itu bisa dipenuhi? Ya tentu beda antara pemenuhan persyaratan itu di bidang misalnya di bidang diskotik, bar dengan di bidang spa beda. Tapi kami tentu dari selaku dinas yang melakukan koordinasi dalam rangka pemberian izin itu memastikan bahwa semua persyaratan itu terpenuhi, apakah itu dari segi misalnya kebersihan, dari segi keamanan, kalau itu makanan misalnya ya, dari segi kehalalan, kemudian dari segi misalnya keselamatannya seperti apa, kemudian dari segi higienitas seperti apa. Itu yang tugas kami sebetulnya selaku dinas yang mempunyai ketugasan untuk memberikan pelayanan perizinan. Tentunya
itu apa yang menjadi kewenangan provinsi. Karena ada yang menjadi kewenangan kabupaten. Oh ya, kan tidak semua. Betul. Jadi tidak semua itu menjadi wewenangnya provinsi. Betul. Kalau itu apa di sektor usaha tertentu di satu kabupaten mungkin akan di kabupaten. Ya. Kecuali misalnya untuk restoran. Ya. Kategorinya misalnya di atas 100 kursi itu wewenang provinsi, di bawahnya berarti menjadi wewenang kabupaten. Di atas 200 akan menjadi wewenang pusat. Nah, itu kira-kira ada beberapa penggolongan, termasuk itu kita masuk dari segi risikonya seperti apa. Risiko rendah, risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Risiko investasi maksudnya? Iya, di semua perizinan itu sekarang sistem perizinannya sudah berdasarkan risiko. Dampak terhadap faktor kesehatan seperti apa, lingkungan seperti apa, gitu ya. Termasuk keselamatan seperti apa. Nah itu termasuk tadi, misalnya kalau hotel dari jumlah kamarnya nanti akan menentukan risiko mana. Begitu juga jumlah tadi, jumlah kursi untuk restoran itu juga akan menentukan risiko. Nah itu kira-kira faktor-faktor itu sebenarnya yang sebetulnya tugas kami untuk memastikan bahwa itu terpenuhi. Gitu kira-kira gambarannya ketika. Pak Agus, nanti saya mau lanjut ke soal syarat-syaratnya kayak apa sebetulnya, tapi saya mau ke Pak Budi dulu. Gimana Pak? DPRD melihat soal iklim dan pertumbuhan usaha pendukung wisata tadi di Jogja ini. Terus seperti Pak? Ya, zaman kan terus berubah Mas ya. Nah, artinya yang dulu belum ada sekarang ada. Tahun 80 90 itu belum ada kafe. Belum ada masuk warung kemangkingan. Sejak ada kafe, mahasiswa berpindah ke kafe. Saya baru saja ada teman seorang lawyer. Dimintai anaknya minta untuk bikin kafe. Padahal bapaknya mau menjadikan kos. Lupa. Mahasiswa sekarang belajar nggak di kamar, di kafe begitu. Ini perkembangan baru. Jadi saya kira ya kita harus siap ya. Artinya kan perkembangan industri pariwisata kan sedemikian rupa ya. Sekarang yang namanya masakan Turki di Jogja ada. Saya belum lama diajak teman masak ke restoran Afghanistan, bayangkan. Ada ya? Loh makanya. Jadi ini kan hal-hal baru begitu. Sudah mulai masuk India loh Pak. Nah, baru India. masuk. Begitu Pak. India. Nah, jadi gini, ini industri ini kan sekarang apalagi kan zaman mega digital ya. Sekarang apapun orang itu akan kenal. Orang bikin restoran India atau itu tujuannya tidak hanya untuk orang Jogja, karena banyak orang Jogja masuk gitu Pak. Jadi oleh karena itu ini memang ya boleh dikatakan berat repot Pak ya. Artinya kan ya dari dinas perizinan ini kan mengatur, meregulasi begitu agar ya pertumbuhan usaha cepat, mendatangkan kemakmuran dari masyarakat, tetap di dalam domain kita itu ada dalam ekosistem keistimewaan budaya, pendidikan, begitu. Ini juga harus, ini betul. Perlu kita jaga bersama. Karena juga pariwisata itu kalau kita itu betul-betul loss begitu, wah itu ancaman bagi anak-anak muda. Loss atau jor-joran itu juga masalah ya. Iya. Nah, kan sudah banyak juga anak kuliah orang-orang Jakarta itu nggak belajar, tapi dari kafe ke kafe nongkrong tiap malam, misalnya seperti itu. Artinya ekosistem ini harus kita jaga bersama. Tadi kita sudah ngomong-ngomong, misalnya ya kalau kita soal miras ini kan, saya paling sering mendengar bisik-bisik, wah ada miras begitu. Nah, ini kan soal regulasi pengaturan begitu. Soalnya kalau ya tadi yang saya tanya ke Pak Agus, pengawasan ternyata itu terpadu. Ada tim terpadu. Tidak sendirian dinas. Nah, misalnya kalau kita itu agak abai atau apa, nanti yang bergerak malah kelompok-kelompok masyarakat kan repot. Mesti ribut lagi. Nah, jadi ini maksud saya, ya kita saya kira masih Pak ya, sensitif soal miras, soal apa-apa begitu. Untuk menjaga, ininya kita juga iman-iman generasi muda kita, aset mahasiswa yang kuliah di kita itu juga jangan kita ikut membina lah, begitu Mas Budi. Tantangannya memang bagi DIY itu lebih besar dari yang lain, karena kita tahu sekarang kalau orang bicara masalah budaya, mungkin yang masih sangat getol lekat untuk mempertahankan nilai budaya mungkin Jogja, gitu ya. Termasuk tadi
bagi generasi muda ini memang tantangan bagi kita itu cukup besar itu, Mas, gitu. Termasuk tadi aspek pengawasan, jadi fisik-fisik. Ya memang masalahnya antara yang diawasi dengan yang mengawasi itu nggak imbang. Ya, teman-teman hampir setiap hari itu ke lapangan, itu aja nggak cukup. Gitu, Pak. Yang objek yang diawasi terlalu Tidak banyak masuk gitu ya. banget, gitu. Tidak hanya masalah diskotik, bar, tapi yang lainnya semua gitu ya. Ya. Itu masalahnya sebetulnya. Belum lagi soal narkoba, Pak. Belum lagi masalah. Identik dengan kehidupan malam. Ya, Nah, ya, ini ya. juga hal yang menjadi Betul. perhatian kita. Ya itu isu-isu itu sangat sensitif di soal-soal Ya. gitu. Satu sisi memang ya saya sependapat bahwa Jogja sebagai kota budaya punya tanggung jawab moral untuk pegang betul kebudayaan itu. Di sisi yang lain mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tadi ada spa, ada kafe yang memang itu zaman sedang berubah ke sana. Iya. Tapi hanya bagaimana soal saya mau ke Pak Dalu. Pak, ini jasa jenis usahanya di soal apa nanti tolong diceritain. Kemudian yang kedua, seperti apa iklim usaha pendukung wisata yang tadi. Monggo Pak Dalu. Ya, terima kasih Mas Budi. Mohon izin Bapak Budi, Monggo. Pak Agus. Pak Dalu. Untuk usaha pariwisata di tempat kami itu bergerak di bidang kafe, rumah kafe. musik, karaoke. Oke. Iya. Agak semi-semi diskotik karena memang ada live musiknya menikah Bapak. Iya. Jadi memang kalau sekarang itu kendala-kendala di tempat teman-teman pelaku usaha di pariwisata terutama di masalah kafe dan rumah musik maupun karaoke ataupun spa itu adalah sebetulnya masalah perizinan. Oke. Sebenarnya itu. Sementara kita tahu bahwa di Jogja maupun Provinsi DI ini semakin marak kafe-kafe berkembang. Padahal untuk mengawali kita perizinan pun kadang-kadang ada beberapa teman-teman pelaku usaha lainnya juga untuk mengurus perizinan terkendala dengan mungkin dari mereka mengontrak terus IMB-nya ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Jadi kendala-kendala seperti itu pun juga menjadikan pelaku usaha pariwisata pun melanggar akhirnya. Mereka tidak punya perizinan dan akhirnya mereka tetap beroperasional sementara dari pemerintah daerah setempat Nyun Sewu Bapak, ini kan asal pajak masuk nggak akan mempermasalahkan. Padahal itu akan menjadi kejuburan sosial seperti tempat kami yang otomatis kami pun juga pengurusan dari perizinan sampai Nyun Sewu tadi Bapak Budi sampun ngendika kalau minol itu kami sampai ke perizinan istilahnya SKPL, surat keterangan penjualan langsung. Jadi untuk alkohol itu juga dikategorikan ada A, B, dan C. Dan itu pun juga tingkatannya sangat sulit. Ada Kami ketentuannya. Iya, kami bisa Artinya mencapai itu ada tidak semudah itulah. Kami bisa mencapai itu pun dalam jangka 7 tahun baru bisa. Karena perizinan yang kami lewati yang OSSRBA pun berinovasi sebenarnya Pak dari berbasis biasa terus resiko menengah tinggi. Kami juga harus disurvei oleh Dinas DPPM dan Pariwisata dan Pol PP waktu itu provinsi juga, dan kami juga harus untuk rumah makan. Kebetulan di Provinsi DIY ini kendalanya adalah kafe, diskotik, karaoke itu tidak akan bisa berizin alkohol kalau tidak menyatu di hotel, semacam itu. Hanya satu yaitu restoran pun harus bersertifikasi dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata Kemenparekraf itu pun harus bintang 3 seperti itu harus tinggi. Jadi mencapai LSUP, kita mendapatkan LSUP untuk menjadi sertifikasi bintang 3 pun juga kita harus memenuhi baik K3 dari Disnaker yaitu keamanan listrik. Tadi faktor resiko tadi ya Pak Agus kayak sampaikan gitu, ya. Dan itu pun Disnaker juga ya ini yang jadi rancu yang saya Pak Agus Pak Budi. Kadang kita sudah memiliki izin untuk keselamatan di Disnaker secara genset. Tapi dari pihak DPMPT maupun lewat Dinas PUSDM pun juga mewajibkan kami harus mempunyai izin genset juga seperti itu. Jadi seolah kami itu double, tapi tetap kita lalui demi puncak perizinan kita bisa yang Nyun Sewu. Di setiap kafe pun kita tidak akan tutup mata bahwa alkohol itu juga istilahnya akan mesti disediakan. Cuman kami juga istilahnya ada batasan umur juga Bapak. Jadi berumur 18 plus itu pun juga tidak boleh. Akhirnya kita 21 plus semua. Kalau internasional 18 plus seperti itu. Internasional 18 plus, tapi di tempat sampean 21 plus. Iya. Karena kita pun juga untuk lingkungan sekitar juga, walaupun kami sudah melakukan suatu sistem dari Bapeda CSR Bapak. Jadi untuk corporate social responsibility kan sudah kami lakukan juga, cuman terkadang teman-teman pelaku usaha lain juga merasa ada kecemburuan karena kok tempat kami seperti tidak bisa gitu loh, karena memang perizinannya agak bertele-tele dan sulit. Tapi justru kalau kami memang justru filter itulah yang menjadi memang tadi
untuk filter budaya maupun kita untuk anak-anak muda yang istilahnya terus seperti tidak bertanggung jawab dengan istilahnya tentang minuman dan sebagainya seperti itu. Kami pun juga berinovasi, tapi kalau berinovasi pasti akan terbentur oleh sistem perizinan yang ada juga, karena sistem perizinan ini berinovasi juga seperti itu. Jadi kami juga harus memperbaharuan semacam yang sewu usaha kami di Sleman pun juga sebelum melangkah ke sana kami juga harus ada izin sanitasi untuk kitchennya juga seperti itu. Terus kami juga harus melengkapi hal-hal lain pendukungnya yang tercantum di OSSRB itu ada namanya PB Umku. Perizinan berusaha untuk menunjang gugatan usaha itu. Maaf, yang itu di levelnya kabupaten atau di provinsi? Ada yang disahkan provinsi, ada yang disahkan di kabupaten seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang agak rumit. Kami merasa satu pintu tapi akhirnya pada kelihatan teorinya Nyon Sewu itu kami harus sana kemari, ada provinsi oke, kabupaten enggak, ada kabupaten oke, provinsi enggak, seperti itu. Jadi kendala-kendala semacam itu pun kami lewati seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan. Pak Agus, saya jadi pengen tertarik nanggepin ini dulu. Saya pengen tanggapan Pak Agus, tapi mohon maaf mic-nya nanti Pak Agus didekatkan, saya ditarik gitu. Pak Agus gimana Pak Agus, ini soal yang kayak begini, sebenarnya prasyarat atau apa sih untuk mekanisme mengajukan izin seperti apa sih Pak Agus? Jadi sekarang kan perizinan berusaha itu dilayani melalui namanya OSSRB. Oh iya ya. Online Single Submission berbasiskan risiko. Oke. Jadi berbeda dengan sebelumnya, mulai 2021, 9 Agustus 2021 sudah berevolusi, bertransformasi dengan sistem perizinan baru. Lewat satu OSS tadi ya? Nah, tujuannya sebenarnya sama yang tadi kita bahas sebelumnya, supaya cepat, mudah, transparan. Kira-kira itu ya. Jogja tambahin pengalaman menyenangkan. Nah, itu kan Jogja ditambah itu gitu ya. Memang kalau terkait dengan masalah beberapa usaha di bidang pariwisata itu memang ada namanya izin utama. Ada izin tadi PB Umku untuk mendukung kegiatan usaha. Oke. Ya, ada izin utama. Izin utamanya di bidang misalnya restoran. Restoran. Itu izin utamanya restoran. Nah, nanti ada izin pendukungnya apa? Tapi butuh izin-izin yang lain. Iya, ini namanya PB Umku. Karena nggak mungkin, karena bar itu izin KBLI-nya udah khusus, misalnya bar, KBLI khusus. Tapi ada izin untuk musik kalau salah ya. Ada izin keramaian atau musik atau apa, itu namanya ke PB Umku gitu ya. Oke. Jadi gitu, karena nggak cukup itu dengan izin utamanya, harus didukung oleh PB Umkumnya. Berapa banyak tergantung. Itu ya ininya, tergantung kebutuhan ininya. Bisa macam-macam ininya. Ini memang saya kira terima kasih ada masukan dari pelaku langsung bahwa kami perlu meningkatkan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten bagaimana supaya tidak menimbulkan di lapangan itu ada mungkin tadi ya. Ini soal genset sudah ada izinnya, ini masih dipertanyakan oleh double. Ini sebetulnya Bapak Ibu semua di sistem pengawasan terpadu itu memang namanya terpadu. Terpadu tujuannya biar tidak double-double melakukan pengawasan. Sehingga pelaku usaha bisa konsentrasi untuk mengembangkan usahanya. Tidak setiap minggu ada pengawas yang datang ganti-ganti, kira-kira seperti itu ya. Namun konsentrasinya itu sendiri-sendiri. Kami dari DWMPTSP lebih ke sifat administrasi. Hal-hal teknis itu menjadi kewenangan teman-teman dari OPD teknis, karena yang tahu persis kan mereka. Persyaratan teknis Misalnya Pak, OPD teknis yang lain tuh kalau di urusan izin itu selain lingkungan hidup gitu. Iya betul. Kalau terkait dengan masalah restoran, ada masalah kebersihan, itu kan ada dinas kesehatan, ada badan POM, itu gitu-gitu ya. Kami tidak akan masuk ke sana karena kompetensi teknis ada di OPD teknis. Ada di mereka. Betul, itu. Masalah keselamatan, nah itu tentu ada teman-teman dari Disnaker. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya tujuan terpadu itu sebenarnya untuk membuat lebih efisien, efektif sebetulnya. Konsentrasinya masing-masing, mengurangi tadi. Datang sendiri, ini datang sendiri. Itu sebetulnya gitu ya. Dan saya selalu wanti-wanti di teman-teman, karena kita selalu sering mengadakan persiapan untuk melakukan pengawasan terpadu gitu ya. Supaya teman-teman tolong diutamakan aspek namanya itu pembinaan. Tidak kepada aspek sifatnya itu misalnya hukuman atau pelarangan. Pembinaan dulu lah gitu ya. Karena apa? Terus terang dunia pariwisata nggak bisa dilepaskan dari itu semua. Usaha-usaha terkaitnya tadi gitu ya, nggak bisa nih gitu ya. Tentu yang bisa kami lakukan bagaimana supaya tadi aspek budaya juga masih bisa itu
dipertahankan juga gitu ya Nia gini ya. Meskipun ada namanya kebudayaan berusaha, tapi kan nilai budayanya tetap penting. Ya, ya. Nilai apa masalah adat istiadatnya harus itu hal penting, perlu kita perhatikan juga ya. Kita kan sekali lagi ya undang-undang keistimewaan salah satunya adalah aspek budaya loh, mau nggak mau itu harus kita pertahankan juga Ya, untuk ya. membedakan dengan daerah Itu lain. nanti saya akan ke Pak Budi juga nih soal itu. Betul. Memang tadi masalahnya tadi kalau mungkin ada yang lain kok nggak seperti ini. Kami terus terang ini Mas Dalu, kami ada keterbatasan personel juga. Ya, Karena prioritas pengawasan itu kan ada di sistem ya. Sistem sudah ngatur nanti. Yang kategori menengah tinggi sama tinggi yang jadi prioritas. Oke. Itu kan? Itu sangat banyak. Personel kami sudah terbatas. Begitu juga teman-teman di DPMPTSP, di UPD lain juga waktunya terbatas. Itu kadang kami rapat menentukan waktu kapan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana yang risiko rendah dengan menengah rendah? Itu bukan tanpa masalah juga. Itu semua membutuhkan itu semua. Nggak ada jaminan loh orang milih risiko rendah gara-gara supaya tidak perlu ada verifikasi. Kita nggak tahu yang di lapangan seperti apa loh. Belum terjamah sampai ke sana. Kecuali ada pengaduan dari masyarakat gitu loh. Ya. Nah, ini yang problema kami juga sebetulnya gitu ya. Dan kalau pengaduan masyarakat itu Gimana, bisa kalau tidak ditangani dengan sesama itu bisa malah menimbulkan dampak negatif lebih luas tuh Pak. Betul. Jadi misalnya kalau melaporkan sudah tidak ada tindakan, masyarakat berbuat sendiri. Ya. Ini yang sering terjadi itu begitu. Betul. Jadi kita juga perlu tadi ya intinya kita mengatur, memberikan regulasi, tetap kita berenang di dalam apa ya tadi itu. Ya. Kita itu punya local wisdom. Nah, Ya, Yogyakarta. local wisdom. Gitu ya. Ada faktor kepatutan, ya kemudian ya beda lah, betul. Jadi memang bisa kita mencontoh, tetapi bahwa di tempat kita itu kita masih bisa merasakan ada yang tadi itu loh ya, pantas tidak pantas, kepatutan, ya. Tidak semata-mata sana boleh dan sebagainya. Tetap ya kita memperhatikan itu Mas. Nah gitu. Ya artinya ya Pak misalnya minuman alkohol dibolehkan di 1-2 tempat misalnya ya. Karena peraturannya ketat Mas ya. kan gitu. Ya, Tapi kan aturannya ketat. Ya. Dan nanti akan saya tanyain juga ke Mas Dalu, terus gimana caranya bukan mengkompromosikan ya, bukan mengkompromikan, tapi menjaga agar adat dan kebudayaan ini juga tetap. Ya. Nah, misalnya boleh tapi di sini aja loh, nggak boleh loh kamu bawa. Kan yo lucu toh, kemudian malah minumnya di pinggir jalan. Itu Yang sering terjadi itu penyelundupan. oh, Ternyata di sana ada loh. oh, Oh masyarakat itu yang teman-teman yang suka keluar negeri mesti lebih tahu tuh. lebih tahu ya. Wah Dan itulah. ya tadi kalau udah dilaporkan tapi tidak ditangani malah jadi masalah. Lah itu juga resiko itu. Ya. Sebelum buka ini, Mas Dalu gimana caranya bukan mengkompromisikan tapi kira-kira memastikan bahwa usaha-usaha pariwisata tadi yang dilakukan itu juga mematuhi soal kepatutan, norma dan budaya itu terus Bunti. Kami Strateginya. ya tentu kami akan berpandangan ke kearifan lokal juga kan istilahnya kan untuk kami semacam kami aktif di wilayah setempat minimal wilayah setempat itu kami udah CSR juga aktif terus seperti sekarang ini bulan puasa pun kami juga tidak beroperasional Pak selama 1 bulan juga seperti itu kami seperti itu. Ini bagian dari kearifannya kayak begitulah ya. Karena kan beberapa perizinan pun juga di perdanya pun mewajibkan seperti itu. Seperti tadi Pak Budi ngendiko tentang alkohol pun juga jarak radius, alhamdulillah tempat usaha kami itu jarak radius dari tempat pendidikan dan ibadah pun juga diatur. Kalau misalnya radiusnya terlalu dekat dengan peraturan perda ya tidak akan bisa keluar izin tersebut kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan juga ya sudah terlanjur membangun di situ teman-teman pelaku usaha terus akhirnya melanggar seperti itu kan. Nah, hal pengawasan semacam ini kan akan menjadi kontradiksi maupun kecemburuan sosial bagi yang sudah memiliki perizinan seperti tempat kami. Dan pembiaran terjadi itu justru kembali tadi yang Bapak tadi ngendiko bahwa ya tadi untuk kerusakan mental generasi remaja dan sebagainya tidak ada pengawasan sampai di situ. Sebenarnya kami pun setiap triwulan harus ada pelaporan untuk penjualan alkohol misalnya seperti itu ke Bea Cukai maupun Dinas Perindustrian Perdagangan maupun bahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja tentang regulasi-regulasi yang ada penjualan bahkan pun
harus ada kamu menjual berapa, untuk siapa, seperti itu harus terrekod secara lengkap seperti itu. Nah, kami tidak mempermasalahkan yang tidak berizin, cuman yang kami permasalahkan adalah kalaupun misalnya perda-perda baik provinsi maupun kabupaten kota itu agak sulit. Misalnya Bapak Budi pun juga berkenan untuk merevisi perda-perda yang ada sehingga pelaku usaha pariwisata pun juga bisa untuk berkembang, berinovatif sesuai dengan rule-nya, tidak ada pelanggaran, karena pelanggaran pasti akan efeknya, dampaknya akan buruk juga begitu, Mas. Kayak gitu. Oke, ya. Ini itu upaya-upaya yang dilakukan untuk kira-kira tetap menjaga ruhnya Jogja yang pada konteks kebudayaan ini kuat gitu. Pak Agus, tadi di awal kita udah diskusi. Ya industri pariwisata kadang-kadang membutuhkan juga soal yang kayak begini. Regulator sekaligus juga ini ya, Dinas Penanaman Modal. Untuk memastikan juga gimana Pak? Ini memastikan agar pelaku usaha di restoran gitu juga patuh pada soal nilai-nilai lokal, terus pundi Pak? Ya, itu saya kira tadi saya sampaikan bahwa ada pengawasan yang kami lakukan sebagai bagian dari memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha itu sesuai dengan ketentuan. Tadi ada pengawasan sifatnya terpadu, tapi ya mohon maaf antara objek yang diawasi dengan terbatas tadi ya. Pengawasnya itu terbatas. Jadi mungkin tadi yang terjadi mungkin bukan pembiaran, tapi mungkin belum jadwalnya itu kan itu berjadwal gitu ya. Nah, karena keterbatasan mungkin ya belum sempat ada pengawasan. Jadi kalau seperti itu saya kira mungkin kalau masyarakat memandang bahwa itu tidak sesuai dengan misalnya masalah kebiasaan atau adat istiadat, saya kira hak masyarakat untuk menyampaikan sehingga nanti bukan ini pengawasannya itu bukan ngikutin jadwal, tapi itu pengawasan dengan tujuan tertentu gitu. Karena ada pengaduan itu wajib itu direspon, ada ketentuan sekian hari itu wajib direspon. Nah, itu kalau seperti ini saya kira ini tanggung jawabnya tidak bisa itu berukkan kepada misalnya dinas kami. Saya kira masyarakat juga ada peran untuk melakukan pengawasan. Jadi sama-sama. Betul. Kalau mengandalkan kami saja terus terang tadi kami punya banyak keterbatasan gitu ya. Jadi kalau ini peran aktif dari masyarakat, saya kira ini hal yang penting untuk memastikan bahwa tadi ini juga menjunjung masalah etika, masalah budaya juga, kepantasan, kepatuhan. Kalau di dinas ada Pak ya, semacam kolom pengaduan itu Pak. Ada. Ya, ada ya. Artinya kan kalau buka itu terus, karena kan sekarang kan serba digital Pak. Jadi tidak perlu kita misalnya harus turun gunung. Artinya kita membuka terus. Melalui WA gitu, monggo, Pak, ya? melalui kotak langsung monggo, melalui WA saya langsung monggo. Ini pengaduan atau apapun ya, apapun, keluhan, usulan, pengaduan. Nah, risiko sebagai pelayan publik ya gitu harus siap menerima pengaduan dan merespon pengaduan sekian hari setelah pengaduan disampaikan. Itu dong. Hukumnya seperti itu. Ini pengaduan dari masyarakat maupun pengaduan dari pelaku usaha ya. Monggo. Gitu kira-kira. Iya, monggo. Semua. Pak Budi gimana? Ini ada juga bukan dilematis tapi dua. Di satu sisi ada kebutuhan pelaku usaha mendapatkan kepastian investasi yang kira-kira usahanya bisa jalan dan dia menghidupi banyak orang, tapi di satu sisi yang lain juga ada soal misalnya tadi tuntutan kebudayaan ini. Ini gimana DPRD? Ya tadi saya bilang kompromikan, tapi kira-kira gimana? Apa toolsnya kayak gimana nih? Ya, yang namanya sektor swasta, industri pariwisata itu kan mesti kan sangat mengandalkan inovasi, kreativitas. Itu nggak bisa dibendung, dibendung. Tapi ya kita tetap membackup, tetap mendorong begitu, menata, tapi juga kita itu ya perlu memberikan ada regulasi begitu ya. Intinya kan ya tetap bisa lah ya. Jadi kemajuan dengan nilai-nilai itu harus tetap kita pertahankan. Pasti bisa. Dimanapun ya, kalau orang sudah melupakan akar budayanya, itu nanti jadi masalah. Jadi masalah. Ya. Orang-orang Barat itu juga kadang yang namanya kebebasan juga sekarang jenuh. Keluarga-keluarga di Amerika itu kepengen kembali ke keluarga tradisional. Nanti yang diandalkan Barat itu nggak ketemu, malah bubar kabeh gitu. Nah, sama di tempat kita juga begitu. Jadi kalau pengen maju apapun, tetap kita tuh orang Jogja misalnya ya, punya kebudayaan adiluhung tanda petik ya. Kebudayaan yang bagus dipakai, ya enggak usah dipertahankan.
Ya, ya. Ya, kebudayaan yang dia itu beradaptasi dengan kemajuan, oke begitu. Ya. Jadi tetap bisa ada dialog-dialog begitu ya. Tetap bisa lah ya. Bisa, Tetap bisa. ada dialog-dialog. Nah, terutama tadi itu soal kepantutan, kepantasan, kemudian ya kita itu kan masih masyarakat religius Mas ya. Iya, iya. Ini kalau Ya. disenggol sedikit, kalau nggak tersenggup gawat itu. Ya, Nah, jadi itu apa maksud saya itu. Daripada yang menyelesaikan orang jalanan kan repot. Iya. Ya, jadi saya kira gitu Mas. Sumbu pendek ya soalnya kalau di soal kayak gini-gini ya. Nah, kalau nggak betul. hati-hati ya. Ya, ya, ya. Dialog dengan tokoh masyarakat kalau ada masalah apapun begitu. Itu bisa. Yang penting jangan sampai terjadi kerusakan yang kontraproduktif. Kita semuanya rugi. Gara-gara misalnya Lesian Malioboro misalnya menaikkan seenaknya, jebret viral se Indonesia, coba bayangkan. Orang bayu kabeh nggih. Malah betul bayu kabeh nggih. Nah, betul Mas. Jadi wah, sampai seperti itu contohnya. Mas Dalu, mungkin ada cerita baik. Saya tidak mau, tapi ada hal baik apa yang dari usaha Mas Dalu sudah dilakukan yang tadi membuat iklim sosial dan ininya juga baik. Sehingga kita nggak jarang ada konflik lah atau bentrok-bentrok gitu di tempat usaha. Ada cita-cita baik kayak gitu enggak Mas? Kalau iya kenapa bisa begitu? Banyak sih untuk cita baiknya kami. Iya. Ya selain itu kan juga istilahnya kami pelaku usaha pun juga tidak akan meninggalkan etos dari budaya tadi itu. Karena kan juga kearifan lokal itu kami pun juga istilahnya untuk sosial masyarakat, keagamaan pun tetap di perusahaan kami tetap berjalan. Kami juga tetap ada pengajian, tetap ada ibadah untuk semua karyawan juga ada. Untuk pembinaan karyawan seperti itu juga ada. Terus untuk eksternalnya kita untuk bantuan-bantuan sosial pun juga sangat banyak kami seperti itu. Baik yang dilaporkan maupun tidak pun kami juga istilahnya melakukan hal semacam itu. Terus untuk peningkatan budaya kultur di Jogja untuk memberikan support sumbangsih kami juga ada seperti itu. Oke ya. Dalam bentuk apapun kami ya merambah ke semuanya semua Itu sektor. itu bagian dari CSR-nya begitu ya. Ya, kalau CSR lebih dalam lingkungan juga, tapi kalau lebih ke tingkat tataran yang lebih luas lagi, pasti kami juga akan mensupport semua lini yang ada yang memerlukan suatu bentuk support dari kami juga kami masih akan. Ada. Pak Agus tadi ngendiko soal Pak Agus terpadu tadi nggak selalu semangatnya semangat menghukum ya, tapi semangat sangat membina. Tapi mungkin para pemirsa perlu tahu dari kalau punya Pak Dalu relatif saya baca dilengkapi nih soal sini-sininya nih. Untuk usaha-usaha yang sejenis tetapi tidak memenuhi prasyarat-prasyarat itu apa yang mau dilakukan Pak oleh pemerintah? Jadi kita sifatnya persuasif gitu ya. Persuasif Karena ya. masalah pengawasan itu kan nanti dampaknya ada beberapa hal. Satu namanya teguran. Oke, ditegur dulu. Ada lesan, ada tertulisnya itu ada tahapan macam-macam. Tapi intinya supaya kita encourage untuk melengkapi perizinannya. Nggih. Bukan terus langsung tutup, enggak. Itu kan nanti langkah paling akhirnya seperti itu. Tapi kita yang tutup itu gerakan masyarakat Pak, itu yang bahaya. Itu Pak. Itu yang bahaya. Makanya kami harapkan tadi seperti Mas Danu. Perhatikan juga masyarakat sekitarnya gitu kira-kira seperti itu. Biar tadi nggak ada case masyarakat yang minta itu ditutup itu kira-kira itu ya. Itu pakai ilmu mak bedunduk. Nah, sumbu pendek itu. Itu bukti mungkin nggak ada komunikasi antara tempat usaha dengan masyarakatnya. Jadi timbul seperti itu. Kalau komunikasi dijalin saya kira itu nggak akan terjadi komunikasinya gitu ya. bagus gitu. Betul. Itu sebetulnya. Oke. Gitu ya, artinya ada persuasif. Ya. Nggak langsung juga main tutup, tetap ada proses. Mungkin Bapak kasih saran deh ke pemirsa dan teman-teman yang mau bikin usaha. Sebenarnya syarat-syarat minimal apa Pak yang harus mereka penuhi untuk dapat izin? Tentu tadi saya sampaikan bahwa ada namanya KBLI. Klasifikasi baku lapangan usaha gitu ya. Iya, yang ada. Ya itu yang nomor-nomor itu restoran atau bar atau spa atau KBLI itu. Catering. Oke. Nah, itu kan pakai OSS. Iya. Yang PP
omkunya, ya ini yang mungkin nggak ada di OSS, ini monggo nanti di apa? Tapi kan ada misalnya sertifikasi. Nah itu kan itu aja dilengkapin, dipastikan Untuk bahwa melengkapin bahwa kalau SRB jelas melalui itu ya aplikasi, itu semua persyaratan teknisnya dilengkapi. Tentu kalau semua persyaratan dilengkapi, terus memperhatikan aspek lingkungan, aspek adat istiadat, lingkungan budaya sosial lokal, budaya adat itu istiadat. aja sebetulnya gitu ya. Pastikan itu semua aja gitu ya. Termasuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Saya kira kalau itu semua dilakukan itu nggak akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Gampang aja gitu. Sebetulnya seperti itu gitu ya. Pak Dalu, pengalaman dalam proses pengurusan izin itu yang paling kira-kira agak, walaupun tadi di awal udah sampaikan ya, tapi yang perlu effort agak lebih itu di soal apa? Kalau pengalaman saya di masalah UKL-UPL itu, jadi kan berafiliasi dengan masalah budaya, masyarakat sekitar. Oh itu lingkungan ya? AMDAL ya itu. Oh, AMDAL dan Iya. itu sejenis AMDAL itu ya? Ya, kalau misalnya kita udah UKL-UPL lancar, biasanya semuanya juga lancar ke depannya kayak gitu. Dan itu kuncinya ada di soal tadi ya, sosial masyarakat dan kebudayaan. Betul, gitu ya. itu aja sih. Kalau itunya oke gitu ya sebetulnya lancar-lancar nih, Pak Budi. Terus Iya, Budi, Pak Budi. ya, tapi harus otentik ya. Harus otentik tapi ya. Soalnya kan gini juga, saya pernah pengalaman itu. Beberapa tokoh masyarakat itu sudah disuntik dulu, jus. Oh oke. Artinya itunya harus beneran lah ya, bukan karena Saya something. menyarankan harus otentik. Harus gitu. ya. Ya, kalau kita cuma pegang beberapa orang begitu ya, tahulah ya permainan yang disuntik itu. tadi itu. Nah, kalau masyarakat enggak, gimana coba begitu? Tetap potensi ada masalah. Iya, begitu. Orang demo apapun sekarang kalau tokohnya dirangkul selesai, tapi yang di bawah bergejolak begitu. Nah, saya sarankan tetap apapun itu otentik itu. Iya. Based on data, fakta begitu. Nah, keputusan itu harus begitu. Oke. Biasanya kalau ada masalah itu Mas, misalnya di kabupaten nggak selesai, misalnya di tempat Mas Danu, biasanya mereka akan tarik ke atas, disampaikan ke tempat saya. Oke. Kita akan Gitu, mencoba menjembatani, mencari solusi kira-kira ininya seperti apa gitu ya. Jadi kami nggak membiarkan juga teman-teman di kabupaten untuk misalnya, oh ini wis angel nyari solusinya, biasanya itu ditarik ke atas gitu ya. Oke, Kami jadi- tentu kalau nggak bisa kami selesaikan level provinsi, kami akan melibatkan pusat untuk sama-sama mencari solusi seperti apa. Itu kira-kira gitu ya. Artinya pemerintah provinsi berada di posisi middle yang akan bantu Betul. juga teman-teman di Iya. pemerintah daerah, kabupaten, Iya. kota. Iya. Kita nanti ikut bantu gitu. Betul. Bapak-bapak terima kasih banyak atas waktu yang disediakan untuk ngobrol. Ya. Sayang waktu kita nggak terlalu banyak. Iya, Gitu, pas ini. ngomongin ini. Pas gitu. Terima kasih Pak Agus, Pak Budi, Pak Dalu gitu atas kehadirannya dan teman-teman kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan Lovis. Para pemirsa podcast sekalian, terima kasih atas kesediaannya teman-teman untuk nonton acara ini. Nanti kita akan ketemu lagi di diskusi yang lain. Terima kasih. Saya Budi Hermanto pamit diri dan